Ada nggak sih Om langkah yang Om mungkin simple berapa langkah tapi itu yang harus kalian punya dulu untuk kalian bisa buat konten kreator yang lurus lah ibaratnya. Ada nggak sih Om saran-sarannya Om? Apa ya, lebih banyak sih sebenarnya apa. Halo, Om Tante Bro and Sis, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randy di channel Hobinya Rasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Randy di Hobinya Rasi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di segmen kita yaitu Tester, tanya seputar Daycaster, di mana gue bakal ngobrol bareng Daycaster seluruh Indonesia via virtual. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa. Kalian penasaran? Sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe yang di bawah ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Itu bentuk support kalian buat channel Hobinya Rasi. Langsung aja, kita sudah terhubung ke salah satu Daycaster juga, dan ini sangat-sangat spesial tamu kali ini. Kalian harus pantengin sampai habis karena gue udah terhubung dengan Om Budi dari CTZ Daycaster. Halo Om, apa kabar? Halo Om Randy. Halo. Oke, waduh, senang sekali Om Budi bisa hadir di Tester di channel saya yang masih merintis nih Om. Jadi kali ini mungkin pelajarannya akan banyak yang saya minta dari Om nih. Kita bareng-bareng lah, belajar bareng lah. Siap, ini dia nih keramahan Om Budi yang ngajak kita belajar bareng walaupun beliau subscribernya udah hampir 17.000. Masih kalah jauh sama yang lain Om sebenarnya. Oh, siap. Oke, namanya Om Budi Om ya? Ya, Budi. Tinggal di mana Om? Tangerang. Tangerang ya. Oke. Jadi saya yakin teman-teman Hobi Rasi pasti semua sudah subscribe CTZ Daycaster. Kalau yang belum, jangan lupa untuk subscribe. Di sini ada logonya ya. Kalian subscribe sekarang. Tonton video-videonya karena Om Budi ini selalu memberikan video-video itu bukan sekedar hunting teman-teman, bukan sekedar review, tapi yang akan keluar di bulan depan, yang akan datang. Kayaknya lebih gitu ya Om ya. Preview lah, lebih ke banyak preview mereview yang mereview yang belum masuk gantungan, mereview yang prediksi-prediksi Om juga selalu Om keluarin Om ya di video Om ya. Ya, lebih ke knowledge-nya sih, knowledge. Siap. Nah itu Om yang susah kita dapetin, yang lain pada hunting semua, tapi Om bisa berikan itu. Thank you Om. Pasti kalian penasaran, tonton terus video ini dan langsung aja kita ngobrol santai Om ya. Ngobrol santai, sharing-sharing. Gue suka dulu nih, gue suka kan. Dulu nggak pernah berpikir nih host atau enggak. Seiring berjalannya waktu aja, tiba-tiba paham. Jadi kayak riset sendiri gitu kan. Yang menariknya dari koleksi adalah ketika kita punya ada keberagaman loh. Oke, langsung nih Om pengen ngobrol-ngobrol nih kan. Om Budi ini adalah content creator tentang diecast. Saatnya kita sharing-sharing nih Om. Siapa tahu bisa berbagi ke teman-teman di rumah atau terutama yang baru mulai main YouTube atau jadi content creator atau yang sudah lama atau punya kendala, mungkin kita bisa sharing nih. Content creator dulu sama sekarang tuh, kalau dulu kita mengejar untuk 1000 subscriber itu susahnya minta ampun, jujur aja. Dulu kayak dulu tuh susahnya. Kalau sekarang kayaknya cepet, gampang banget. Karena pertama mungkin media sosial ya udah banyak banget. Terus grup udah grup Daycast udah banyak banget. Terus channel udah lebih banyak lah, ratusan kayaknya sekarang gitu kan. Jadi orang kayak lebih gampang gitu buat terus nge-subscribe gitu kan. Dapat subscriber tuh gampang banget. Kalau sekarang mungkin ya maksudnya. Kalau dulu tuh gue 1000 subscriber aja itu 8 bulan. Nunggu 8 bulan. Oh, 8 bulan. 8 bulan. Cuma waktu itu memang kayak kan satu lagi masalahnya adalah jam tayang kan biasanya kan. Justru dulu tuh gue lebih jam tayangnya lebih dapat dulu dibanding subscriber. Oh, daripada subscribernya. Iya, dulu. Karena mungkin orang banyak yang nonton karena mungkin masih masih alternatif untuk nonton Daycast tuh masih dikit. Jadi kan masih dapat itunya kan. Gitu. Cuma dulu tuh orang nonton 100 aja udah seneng banget. Yang nonton 100 aja, ada yang nonton. Ada komen 1 aja udah seneng gitu. Waduh. Gitu dulu gitu. Bahkan ya kalau namanya gini, sama satu lagi kenapa gue bilang mental, karena setiap apapun yang kita lakuin ada satu yang namanya hater lah, pasti ada gitu kan. Dan itu selalu ada. Kita mau ngelakuin hal positif apapun pasti ada yang gak suka. Dari dulu tuh pernah sering itu kayak
apa ya, kayak kameranya jelek lah, burik lah gitu kan. Jelek, iya. Apalah gitu kan banyak banget. Tapi dari situ gue banyak belajar. Oh, apa yang harus kita perbaiki gitu kan. Terus kayak Jadi konten-konten masukan, Om, ya, buat bacotan kita, gue tuh lebih. Iya, kalau konten-konten bacotan gue tuh lebih kayak justru banyak yang gue ambil dari komen-komen netizen. Oh. Gue ambil. Komen netizen. Itu jadi gue manfaatin apa yang memang jadi dia mau nyerang kita, tapi gue manfaatin jadi hal yang positif buat konten gue. Gitu sih. Betul. Mantap. Nah itu tuh buat teman-teman hobi rasi juga pasti tahu ya kalau Om CTZ itu selalu ngebuat konten yang terupdate ya. Jadi ada anak kecil yang disuruh maling Hot Wheels langsung kontennya langsung keluar. Jadi kita tuh secara nggak langsung Om, buat kita yang nggak tahu yang lagi belum sempet buka-buka sosial media dan nggak tahu berita pastinya, itu bisa Om ulik gitu loh. Dari Om bisa Om jelasin gitu. Bener sih Om. Bisa ngerubah yang negatif ke arah positif itu yang susah sih Om. Nggak semua orang bisa Om ya, karena Bener. kalau emosian langsung aja tuh dibales komennya. Siapa lu? Mana rumah lu? Woi, mau datengin lu. Ya kan? Pasti kan langsung gitu ya. Namanya Iya. emosi. Bener sih Om. Gitu. Oke, berarti tadi intinya adalah mulai dari passion dulu Om ya. Nah, kalau misalnya nih Om, ada nggak sih Om hal fatal atau yang bakal dialamin semua konten kreator saat berjalan sudah panjang, misalnya udah setahun gitu misalnya. Buat teman-teman di rumah juga tahu, jadi mereka itu sudah punya gambaran, jadi nggak kaget gitu loh Om. Oh, ternyata gini ya gitu. Ada nggak sih Om kira-kira yang Om alamin sendiri deh? Jenuh pasti. Oh, jenuh. Itu semua bakal dialami, kejenuhan. Pertama, entah itu di dunia dekesnya sendiri atau dunia konten kreatornya, itu kejenuhan pasti ngalamin sampai stuck gitu, kadang stuck. Terutama kayak mungkin kalian teman-teman lihatlah sekarang mungkin itu sama kesibukan kan, dari kesibukan juga gitu kan. Kayak teman-teman beberapa konten kreator kan ada yang udah nggak terlalu aktif sekarang kan, beberapa. Mungkin karena mengunduh stuck juga. Ya, kayak udah stuck, mungkin stuck untuk itu, terus dia nyari kayak sesuatu yang baru mungkin lah. Itu kan kadang dari kejenuhan itu kadang kita nyari refreshing diri kita lah kadang kan. Nah itu kadang dia pasti akan ngalami itu. Terus mungkin ada satu hal yang mungkin bisa kita antisipasi agar kita nantinya kok dari jenuh itu terus tiba-tiba jadi kelos lah mesinnya, dalam arti akhirnya jadi ya udah kan nggak lanjutin lagi itu kan. Lebih baik itu kita tetap berkomunikasi dengan beberapa teman-teman yang di dunia dekes, jadi kita updating terus tuh apa yang baru gitu kan. Nah itu ya kan, jadi lebih refresh kan, ada yang baru entah itu apalah gitu. Nah itu jadi kayak ada yang baru nih, ada yang menarik lagi, jadi kita semangat lagi gitu. Terus kayak berkonten lebih ke kayak gue banyak nonton apalah yang emang mungkin kira-kira kalau gue sih lebih kayak gini, target gue tuh bukan ke dekesternya, lebih ke kayak orang yang luar dekes biar lihat bahwa ini ada hobi yang namanya dekes loh gitu loh. Gitu kan, gue lebih ke targetnya ke situ, biar orang luar tuh tahu aja sebenarnya gitu. Makanya gue biar makin banyak yang suka dekes. Benar sekali. Ketika orang banyak yang suka dekes, ya kita juga akan hidup. Konten kreator dekes juga akan hidup. Terus satu lagi, ketika banyak konten kreator dekes, mungkin ada banyak yang nanya, Om, itu kan udah banyak YouTuber dekes lah, konten kreator dekes, ngerasa disaingin nggak? Jujur nggak, gue malah seneng banget. Bahkan gue bikin grup itu kan, Indonesian Dekes Konten Kreator, karena gue pengen semua tuh ada pada berpartisipasi buat bikin konten. Gini aja lah gambarannya lah, ketika kita cuma berlima, berenam konten kreator gitu tentang dekes, mungkin jaringannya kecil gitu kan. Tapi ketika walaupun mungkin kita sekarang gede ya, mungkin ada yang nontonnya gede, cuma 5 orang, 6 orang, ya cuma segitu doang gitu kan, lingkupnya hanya di komunitas. Tapi ketika itu ada 100 channel, walaupun mungkin itu tuh jaringannya cuma kecil-kecil sedikit, cuma kalau dikumpul gede banget itu. Nah, kalau ketika itu circle dekes ya udah ngumpul gede banget, akhirnya balik lagi ke kita juga, yaitu ke channel-channel yang udah lama, udah dulu tuh biasanya gitu kan. Balik lagi ke gua juga, ke teman-teman yang mungkin yang udah pertama gitu bikin channel. Jadi makanya gua nggak ngerasa bahwa teman-teman itu sebagai saingan, justru itu membantu dunia dekes agar lebih dikenal luas. Bener gitu. Itu target gua itu. Iya bener sih Om, kalau gue sih juga mikirnya gitu, karena gini Om, begitu banyak channel-channel lahir yang baru
minimal kan dia punya ruang lingkup entah tetangga, kerabat, Bener. teman, saudara yang belum tahu diecast kan. Jadi karena dia awalnya ibarat kata subscribe karena kenal dulu ya kan, Ya, subscribe bener. karena kenal, ujung-ujungnya kok seru juga ya ternyata ya, ada yang barangnya jarang didapetin, ada barang yang lucu, yang keren, jadi akhirnya suka. Makin lama kan setiap orang-orang baru ini kan mengumpulkan sedikit, nah itu jadi banyak Om ya. Nah Jadi iya. kayak pernah Om Paung bilang itu, ayo ramaikan YouTube dengan konten diecast katanya Om ya. Nah, Betul, Om ya? itu. Semua pada bilang gitu ya. Iya benar. Oke. Jadi Om Budi sebenarnya malah merasa apa ya? Makin banyak nih yang satu frekuensi dengan Om Budi ya dan teman-teman benar, yang lain ya, satu frekuensi untuk buat diecast. Jadi ayo kita rame-rame Om, gitu Om ya. Jadi ya support ayo rame-rame, terus juga belajar ya. Kalau kata belajar sih nggak ada terlambat Om ya. Kalau iya, misalnya betul, kayak Om Paung udah dari dulu, terus tiba-tiba Om Budi juga ikutan di 2018, terus juga saya ikutan di 2020, ada lagi nanti ikutan di pertengahan Iya, atau akhir, nggak masalah ya. Nggak ada masalah. Gitu. Karena kita sendiri yang buat konten, kita sendiri yang punya konten, punya channel ya. Mau bagus jeleknya ya tergantung dari diri kitanya Om ya. Iya benar. Terus satu lagi yang Dan penting itu untuknya- ciri khas Om. Gimana, Om? Ciri khas yang penting. Iya, ciri khas. Ciri khas. Biar diinget aja sih. Oke, jangan sampai orang wah ini mirip si ini jadi nggak punya ciri khas jadi kayak ke bawah-bawah Om ya. Iya, Takutnya cuma gitu maksudnya malah gini ya. kadang ketika ada konten yang bagus tapi apa ya secara personalnya nggak terlalu diinget orang ya udah dilupain. Kadang gitu sih. Oh iya. Personal Karena brandingnya. cuma sekali lewat Om ya. Iya, personal Terus branding. lewat nonton. Terus akhirnya nggak nge-sub kadang kan, nggak nge-subscribe karena Iya, itu iya. personal. Karena personal ketika ya mungkin kayak gitu ya, oh mungkin ada satu channel mungkin dia subscribe-nya baru ratusan, tapi penontonnya udah ribuan. Berarti itu apa? Kesalahannya adalah di personal branding dia. Dia nggak bisa apa ya menarik minat orang untuk ngikutin dia channel dia. Iya. Iya, karena personal branding itu kayak contoh cara ngomong, terus ya cara ngomong, terus mungkin apa ya editing, pokoknya yang memang ciri khas Betul. banget lah. Terus personal branding lebih ke kayak lebih orangnya, kita menjual diri ya, menjual apa sih kayak karakter orang sih. Karakter kelebihan yang kita punya Om ya. Iya, karakternya mungkin yang ya sekarang gini kalau dengar selamat pagi, siang, sore ataupun malam gitu kan pasti langsung Paung gitu kan. Terus hai gitu kan pasti apa Om Bayu. Bayu. Ya kayak ya gitulah maksudnya Oke. personal brandingnya dari hal yang kecil aja gitu adalah sebuah personal branding sebenarnya gitu. Siap. Hmm. Dan tadi kan sempat saya ulang Om bahwa Om bilang kan yang paling bahaya itu di depannya adalah nanti adalah kejenuhan. Tadi Om bilang gitu Om ya. Berarti pentingnya itu kita untuk berteman karena saya yakin juga kalau kita sebagus apapun channel, hebat apapun kalian ngedit video, kalau cuma solo karir ibaratnya nggak punya teman, nggak punya apa, ya udah sendirian aja udah. Ya benar. Ya nggak sih? Karena Ya, karena susah kan ya, gini stuck nanti kita juga bakalan stuck tuh. Kadang ngalamin yang namanya stuck maksudnya udah mau apa lagi sih? Kita mau ngelakuin apa lagi sih gitu kan. Nah, itu kan terus butuh yang namanya kan apa ya? Apa sih namanya inspirasi lah. Ketika kita ngobrol sama temen, ketika apa itu ada inspirasi bakalan datang. Jadi ya kita tetap harus berkomunitas sih sebenarnya kalau di dunia guys. Oke Om, kalau gitu boleh nggak sih Om kasih tips-tips dasar nih buat teman-teman yang baru aja mau buat content creator atau orang teman-teman yang udah jalan beberapa bulan biar mereka itu minimal nggak salah arah lah. Kan Om udah sebutin dari pelan-pelan Om ya bahwa sesuai passion. Ada nggak sih Om langkah yang Om mungkin simple berapa langkah tapi itu yang harus kalian punya dulu untuk kalian bisa buat content creator yang lurus lah ibaratnya. Ya. Ada nggak sih Om saran-sarannya Om? Apa ya lebih banyak sih sebenarnya saya kita ambil aja yang paling dasarnya sebenarnya lebih ke yang simple dan juga mungkin udah umum dan banyak orang banyak teman-teman kalau ditanya pasti satu itu konsisten. Yang pertama adalah konsisten adalah konsisten entah itu konsisten upload atau konsisten tentang konten ya gitu. Itu harus konsisten yang pertama. Kedua itu ya pasti kalian harus lebih ke apa ya boleh belajar lagi. Maksudnya ketika ada sesuatu yang kurang dari kita harus belajar lagi, kita perbaiki lagi itu kan. Entah itu konten apa karena kontennya atau cara editingnya segala macam harus belajar lagi. Dan ketiga itu gua yang tadi gue bilang personal branding kita harus nunjukin ciri khas kita lah. Sebenarnya tiga itulah, konsisten, terus harus selalu perbaiki apa yang ada, terus
personal brandingnya gitu sih, lebih ke situ. Betul. Personal branding. Oke, karena kalau kita udah bagus tapi konsistennya kurang, upload sebulan sekali juga viewer hilang om ya. Iya. Ini ditungguin video baru gak keluar nih, adalah Iya. kayak lain masih banyak gitu om ya. Benar. Pertama. Terus kedua, perbaikin pasti ada selalu kesalahan. Iya. Saya sendiri om, kalau nonton video saya pertama kali upload sampai 10 itu kayaknya ada aja, wah ini jelek banget nih gue Iya. bikinnya karena masih belajar ya kan. Pasti Terus ada. kamera gue goyang-goyang ini. Sampai sekarang pun gue masih suka gitu om, suka belajar sendiri. Jadi kalau kita udah ngerasa puas dengan video utama kedua, wah kayaknya kita nggak bakal ada perubahan. Iya, Om, ya. nggak ada Wah, udah perubahan. aja segitu aja puas deh. Itu sih. Dan yang ketiga, personal branding, karena konten kreator bagus tuh banyak, ibarat kata punya alat yang memadai, Ya, terus juga dia bisa editing rapi. Tapi kalau nggak punya personal branding ya udah, orang nonton udah aja booming. selewat doang. Jadi kadang gue juga ada beberapa kayak nonton channel tuh yang namanya susah buat disebutin. Buat tiba-tiba ini channel apa ya? Terus bagus nih, tapi lupa ketika apa ya, Jadi waktu itu gue mau nyari nonton lagi apa lupa ya, ya? channel apa ya gitu kan, gitu. Kalau channel gue gampang nggak om dicari om? Ya kalau ini kan gampang, secara gampang kan. Hobinya Rasi gitu kan, oke. Terus nama Rasi kan jarang sih kayak menurut gua kan. Iya. Kan sebenarnya dari Randi Agassi kan mungkin ya. Iya, Randi Agassi Nah, tuh itu kan gabung aja om. Rasi itu kan agak mungkin jarang. Nah kayak gue juga karena penyebutnya dulu kan cuma 3 huruf CTZ, orang lebih ya. Terus Lebih nggak ada brand apa yang CTZ tuh nggak ada, jadi nggak distract sama beberapa yang lain gitu kan. Jadi CTZ Iya, udah langsung itu sih. Ya, betul, langsung. Om Budi, mantap. Mantap. Oke, berarti itu tadi udah Om Budi jelasin semua ke teman-teman semua. Jadi buat kalian semua yang baru mau buat konten kreator diecast atau baru mulai main YouTube, gak usah khawatir ya. Jalan aja, kalian bakal disupport dengan teman-teman. Ada grup Facebooknya juga. Kita juga bisa di Instagram juga mulai rame Om ya. Ya. Untuk saling sharing-sharing Instagram dan juga diecast itu luas teman-teman, karena sebelum ada konten kreator pun diecast itu udah ada komunitas masing-masing Om ya. Jadi bisa bisa gabung lah gitu, masih berlurusan kan. Ya. Jadi intinya jalanin aja. Tadi Om Budi udah ngasih 3 langkah buat kalian calon-calon konten kreator baru. Oke. Siap. Di penghujung nih Om, kan udah ngobrolin panjang nih Om. Kira-kira ada nggak sih Om gambaran nih? Biasanya di tester itu gue selalu minta bintang tamu gue tuh untuk ngasih tahu gambaran ke depannya. Misalnya, wah item ini bakal mahal, atau lu punya ntar lagi bakal keluar hot item yang rare, atau ada ini apa aja info terbaru seputar diecast yang bakalan ada gitu. Paling yang terbaru tuh gini, yang gua sempat sebutin kemarin, informasi aja ya, yang flying custom kemungkinan tuh antara pernah di channelnya Om ya. flying custom Iya. kan ada Datsun sama Nissan. Betul. Sekalian R30 itu yang paling hot menurut gua, dan harganya sekarang gila banget. Bahkan di lelangan OB-nya udah 400 ribu nggak ada OB-nya itu lah kan, yang Datsun. Dan itu padahal flying custom itu plastik lah, ini kan misalnya biasa spesial. Nah itu informasinya tuh bakalan masuk di gantungan antara mungkin 3 mingguan lagi sih, 2-3 mingguan lagi katanya di Indomaret. 3 mingguan lagi. Informasinya, gue juga kemarin Indomaret Om ya. ya mungkin nggak tahu ya, 3 mingguan ya, 2-3 mingguan lagi di Indomaret sih, dengernya gitu. Cuma gue nggak tahu karena gue cuma menganalisa sama meresearch. Pertama gue lihat kemarin, gue udah beli juga di Hot Wheels Flagship. Kalau pengen tahu, Hot Wheels Flagship itu kayak officialnya Mattel di Tokopedia. Resminya ya. Iya resminya, dan gue cek udah ada item itu. Kenapa? Makanya ada beberapa yang jual udah SNI. Ketika barang itu udah ketika barang itu udah SNI dan itu udah dijual di Hot Wheels Flagship, kemungkinan besar tuh bakalan masuk di gantungan. Entah itu gantungan apa gitu, pasti bakalan masuk di gantungan. Itu research gue. Jadi informasi sangat ditungguin aja. siap. Waduh, itu informasi menarik tuh. Itu bakal banyak pertarungan darah lagi Om. Iya benar. Dan itu menarik Itu banget bakal kalau menurut gue. dicari. Menarik banget lah pokoknya kalau ada sesuatu yang baru yang bikin orang hype itu buat di kegantungan itu. Iya. Gue suka banget sih. Iya. Karena itu Om, kalau udah ada hot item satu tuh orang udah terpana itu aja. Jadi kayak yang nggak kenal pun jadi tahu gitu. Iya. Modal, ini yang lagi cari, langsung cari gitu ya Om. Iya. Kayak wagon sapi itu gue pernah dapet Om waktu itu Om. Iya. Kita sengaja pulang dari Wonosobo, muterin tuh gue dapet nih Om. Ini hasil Wih, nyari ngeri gantungan. banyak banget. Kayak Om kemarin dapet juga yang geser nih Om ya. Ya. Yang geser 5. saat ini ya, per Entrum ya. Oh, ya.
5, satu tempat tuh ya. Iya, Gitu. satu tempat. Jadi emang pencariannya tuh bakal edan karena ini barang yang dicari flying custom itu ada 2 item yang Om sebut tadi tuh wah luar biasa. Dan mungkin Om, mungkin nggak sih begitu dia banjir dia bakal terjun bebas Pasti, kayak itu pasti Pasti, banget. ya. Itu pasti. Makanya kita harus bersabar. Ini adalah sabar. Iya. Sabar. Brian Klum kemarin sebelum masuk Indonesia itu 100.000 ke atas ya gesernya ya. Geser ya, benar. Itu. Sekarang 60.000 aja nggak ada yang matok ya. Benar sekali. Jadi makanya sabar aja lah. Sabar aja. Siap, oke. Thank you Om. Ya, oke, Dan siap. tahu info terakhir buat teman-teman, siap-siap tuh ada flank custom buat kalian cari ya untuk saling beradu hunting dan banyak bertebaran video-video dan foto-foto hunting di Facebook, Instagram dan YouTube ya begitu Ya. masuk ke Indonesia. Oke, Om Budi, thank you Om ya. Sekali Siap. lagi, makasih banyak loh Om udah mau mampir di channel kecil kita. Doain bisa segera monet, bisa terus konsisten lah. Siap, Jadi sukses terus. itulah intinya konsisten dulu lah. Siap, bagi siap, oke. informasi ke teman-teman semua. Oke. Oke, makasih Siap. Om Budi. Siap. Sampai jumpa lagi Om ya dan kesempatan Om ya. Oke, Ditunggu oke. di Purwokerto. Kita Ya, siap. Oke, oke. Waduh. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton. Gue ingetin lagi buat yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di Hobinya Rasi dan juga CTZ Daycaster ya. Tonton video-video Om Budi, banyak yang bagus-bagus. Hobinya Rasi juga, kita saling support. Oke, thank you, sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye.